Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya. Kami dari kelompok 17 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019 akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah guna memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Pemukiman Lahan Basah. Sebelum memulai, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok 17 yang terdiri dari Dania Fitria Putri, Elena Cornelia, Windinia Cahyani, Emilia Anissa, Putri Ayu Setiani Mustika Sari, Amira Adila, Lucy Rahmayani, dan Rafli Harun. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan disampaikan dalam video ini yaitu Kebijakan dan Pengelolaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, uraian dan identifikasinya, capaian pelaksanaan, hambatan pelaksanaan, serta kesimpulan dan saran. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak pembahasan berikut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membahas tentang pemerintahan daerah, yang mana pemerintah daerah menurut undang-undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki kewenangan atas pemerintah daerah seperti menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan urusan pemerintahan, dan melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah teridentifikasi mengkaji pembagian wilayah negara pada bab 2. Dijelaskan pada pasal 2 hingga pasal 4 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Dan daerah kabupaten dan kota dibagi lagi atas kecamatan. Dan kecamatan terbagi lagi atas kelurahan dan atau desa, di mana terdapat pemerintah daerah untuk daerah provinsi, yakni gubernur, dan kabupaten kota yakni bupati atau wali kota. Selanjutnya, kekuasaan pemerintahan Indonesia sebagaimana dijelaskan pada bab 3 dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh Menteri Penyelenggara Urusan Pemerintah tertentu. Penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dilaksanakan dengan dasar asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perlu diuraikan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Kemudian, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya, urusan pemerintahan daerah pada pasal 9 disebutkan bahwa klasifikasinya yakni terdiri atas urusan pemerintahan absolut, yakni sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren, yakni dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota, di mana urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian urusan pemerintahan umum, sebagaimana dimaksud pada kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, sejalan dengan hal tersebut,
teridentifikasi salah satu bagian dari kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni Pasal 1 Butir 6, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, di wilayah bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kegiatan ini mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan hasil identifikasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut. Adapun berikut ini yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau tidak dapat dilihat pada pasal 12, yakni sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diuraikan bahwa kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib, namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, sebagaimana yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dapat dijelaskan bahwa kebijakan otonomi daerah dalam lingkungan hidup berimbas kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal daripada penyelesaian masalah lingkungan berbasiskan teknologi tinggi. Implementasi langsung dari konsep desentralisasi lingkungan hidup yang dicetuskan kalangan Green Politics adalah pengembangan konsep demokrasi ekologi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memungkinkan masyarakat desa untuk kembali memiliki hak-hak dasar mereka yang meliputi hak partisipasi dalam melestarikan lingkungan melalui kearifan lokal unik yang dimiliki oleh beragam desa di Indonesia. Selain itu, teridentifikasi penyelenggara urusan pemerintahan terkait lingkungan sebagaimana dirumuskan pada pasal 14, yakni pemerintah pusat memegang kewenangan atas bidang energi dan sumber daya mineral, yakni pengelolaan minyak dan gas bumi. Selain itu, pemerintah pusat dan provinsi memegang kewenangan atas urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral. Sedangkan pemerintahan kabupaten atau kota memegang wewenang atas bidang kehutanan, yakni pengelolaan taman hutan raya kabupaten kota. Kemudian bidang energi dan sumber daya mineral, yakni pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten atau kota. Sehubungan dengan hal tersebut, juga teridentifikasi pada pasal 360 bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota yang meliputi sebagai berikut. Mengutip pada pasal 262 ayat 1, yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. Untuk uraian lebih lanjut, berikut ini adalah lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yakni mengenai matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang pertama adalah tabel pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kemudian, tabel pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Kemudian, tabel pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
Dan tabel terakhir yaitu pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan. Pembahasan selanjutnya mengenai paparan pelaksanaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra yang sejajar serta mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah, dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang, namun cukup diatur dalam undang-undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. Pembahasan selanjutnya yaitu hambatan. Hambatan pelaksanaan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bahwa masyarakat kurang memiliki kesadaran mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah sendiri sehingga berdampak terhadap kurangnya partisipasi masyarakat yang hal ini sekaligus berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan dalam hal kurangnya pengawasan dari masyarakatnya. Masih membahas mengenai hambatan, berikut beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya hambatan. Yang pertama, pembangunan daerah. Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, beberapa gubernur, bupati, wali kota dalam praktiknya melaksanakan pembangunan daerah dengan visi misi yang tidak sinergis dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 269 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Yang kedua, pelayanan publik. Menurut pasal 350 ayat 4 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif. Hal ini belum terimplementasi dengan baik karena sanksi administratif ternyata belum dapat memberikan efek jera bagi kepala daerah yang melanggar. Yang ketiga, pengaturan kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara. Dalam penetapan kawasan khusus yang dilakukan oleh pemerintah, tidak secara gamblang dijelaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah apakah penetapan tersebut masuk dalam fungsi pemerintahan tertentu atau tidak. Menurut penjelasan pasal 360 ayat 1, Undang-Undang Pemerintahan Daerah hanya menyebutkan cukup jelas. Lebih lanjut, menurut pasal 360 ayat 2, Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak dapat dilaksanakan karena terdapat nomenklatur kawasan khusus yaitu kawasan purbakala dan kawasan angkatan perang yang sudah tidak relevan lagi. Selain itu, frasa agar tidak tertinggal dengan kemajuan di negara tetangga, di dalam ketentuan pasal 361 ayat 7, Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak karena dapat diartikan kewajiban pembangunan wilayah perbatasan hanya berlaku terhadap wilayah batas negara yang lebih maju pembangunan perbatasannya saja. Yang keempat, sumber daya manusia. Permasalahan sumber daya manusia yang terjadi dalam kaitannya dengan implementasi dari pasal 20 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah karena masih kurangnya kapasitas ataupun kualitas sumber daya manusia, baik itu perangkat ataupun aparatur desa misalnya. Antara lain kurangnya peningkatan kualitas kelembagaan dan kerjasama desa, kurangnya peningkatan kualitas evaluasi perkembangan desa, dan pelaksanaan administratif yang belum maksimal. Maka dari itu, untuk jangka panjang harus diupayakan peningkatan kapasitas atau kualitas sumber daya manusia aparatur desa untuk mewujudkan desa yang swadaya, swakarya, dan swasembada. Di sisi lain,
Aparatur pengawasan intern pemerintah atau APIP masih ditemukan banyak permasalahan terkait manajemen pemerintahan yang belum sepenuhnya teratasi guna terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, masih ditemukan pula permasalahan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten kota, yakni terbatasnya sumber daya manusia fungsional pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Daerah Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah atau P2UPD dengan kata lain masih kurang dan belum siapnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan yang mengakibatkan pengawasan menjadi tidak efektif. Yang kelima yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah wajib untuk menyediakan informasi pembangunan dan keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 391 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Saat ini telah dikembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk menjalankan amanat dari Pasal 391 Ayat 1, huruf B Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Namun dalam implementasinya masih terhambat dengan infrastruktur yang kurang mendukung. Yang keenam ataupun yang terakhir dalam penyelenggaraannya. Partisipasi masyarakat masih dirasa belum optimal dikarenakan masih sedikitnya masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fakta tersebut diperoleh dari hasil diskusi dengan Direktorat Perencanaan, Evaluasi, Informasi, Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa tidak adanya peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam rangka melakukan pembangunan daerah, dikarenakan masyarakat merasa tujuan pelaksanaan otonomi daerah berupa peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan masyarakat desa untuk kembali memiliki hak-hak dasar mereka yang meliputi hak partisipasi dalam melestarikan lingkungan melalui kearifan lokal yang unik yang dimiliki oleh beragam desa di Indonesia. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra yang sejajar serta mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah. Hambatan pelaksanaan terdapat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bahwa masyarakat kurang memiliki kesadaran mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri, sehingga berdampak terhadap kurangnya partisipasi masyarakat yang hal ini sekaligus berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan dalam hal kurangnya pengawasan dari masyarakat. Berikut hal-hal yang mempengaruhi terjadinya hambatan yaitu dari segi pembangunan daerah, pelayanan publik, pengaturan kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, dan dalam penyelenggaraannya. Selanjutnya saran. Berikut ini merupakan saran yang diperlukan yaitu perlunya komitmen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangannya secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan. Pemerintah pusat perlu berkomitmen untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait sarana dan prasarana untuk urusan pemerintahan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi terkait dengan partisipasi masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bentuk partisipasi yang dapat diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila terdapat kekurangan, kami minta maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.